Pemerintah Kabupaten Lebak bersama PT Agrinas Pangan Nusantara menyalurkan sebanyak 34 unit truk Isuzu kepada Koperasi Desa Merah Putih KDMP tahap pertama yang tersebar di berbagai desa di Kabupaten Lebak. Penyerahan kendaraan operasional tersebut digelar di depan kantor pemerintah daerah Pemda Lebak pada Senin, 6 April 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan distribusi dan operasional koperasi desa. Bupati Lebak, Muhammad Hasbi Ashidiki Jayabaya, menegaskan bahwa program ini merupakan langkah nyata dalam mempercepat pengembangan koperasi desa sebagai pilar ekonomi masyarakat. Menurut Hasbi, keberadaan kendaraan operasional akan memperkuat distribusi barang serta menunjang aktivitas usaha koperasi di tingkat desa. Namun, ia mengingatkan seluruh perangkat desa agar menjaga dan tidak menyalahgunakan aset yang telah diberikan. Kata Hasbi, di dalam unit angkutan sudah dilengkapi teknologi GRM yang terhubung dengan Kementerian Koperasi dan PT Agrinas Pangan Nusantara. Sistem ini seperti black box pada pesawat, sehingga seluruh aktivitas dapat terpantau dan tidak bisa disalahgunakan. Selain itu, Hasbi mendorong pengelolaan koperasi desa dilakukan sesuai potensi lokal masing-masing wilayah agar mampu menjawab kebutuhan pasar. Jika ada produk yang belum tersedia di toko atau gerai, koperasi desa harus bisa hadir. Dengan begitu, persaingan usaha menjadi sehat dan perputaran ekonomi semakin baik. Dalam aspek pembangunan, ia menekankan pentingnya legalitas lahan serta lokasi strategis sebagai dasar pendirian koperasi. Pemerintah Kabupaten Lebak juga akan memperkuat dukungan infrastruktur, termasuk pembangunan jalan desa di 42 titik pada tahun ini, guna menunjang kelancaran distribusi. Sudah mobilnya tuh bisa dilihat 34 unit yang 28 di mana pembangunan gudangnya sudah mencapai 100%. Nah, ini buat desa-desa lain, pengurus koperasi lain, ayo kita pastikan Impres nomor 9 pembangunan Koperasi Desa Merah Putih ini berjalan dengan baik, makanya segera dibangun mengedepankan prinsip kolaborasi, sinergi supaya bisa segera mendapat mobil angkutan di tiap koperasinya masing-masing, di desanya masing-masing. Karena ini janji Presiden kepada kami, kepada pemerintah daerah, kepada para kepala daerah, bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini akan insya Allah membantu mengangkat perekonomian masyarakat desa gitu. Pak, ada imbauan ini nggak Pak kepada perangkat desa agar mungkin aset-aset ini tidak disalahgunakan Pak? Tuh jelas, ini kan ikut diawasi dan juga jangan salah, di dalam itu ada namanya teknologi apa tuh DRM katanya. Jadi apapun yang dilakukan di dalam truk, di dalam unit angkutan, ini dikontrol sama Kementerian Koperasi, gitu, sama PT Agrinas Pangan Nusantara. Kalau di pesawat itu ada black box ya. Ini di sini juga ada black box, jangan salah. Itu nggak bisa sembarangan Pak ya? Nggak bisa sembarangan. Tujuannya, keinginan Presiden, keinginan kita semua, masyarakat desa menjadi anggota koperasi, dan setelah berjalan, usahanya sudah semakin stabil, mereka bisa bergraduasi dari tidak mampu menjadi mampu. Itu ya. Sementara itu, Dandim Nyoltres 3 Lebak, I Gede Mahendra Subrata, menegaskan komitmen TNI dalam mengawal percepatan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Lebak. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang ada di Kabupaten Lebak sudah terbangun 28 titik, sudah sampai 100% dari target 344 titik. Dan portal pembangunan yang sudah kita daftarkan sudah sampai di 79%. Dan progres pembangunan sudah sampai di 69%. Artinya secara bertahap itu sudah ada matriks target kami. Ketika mulai itu wajib selesai 92 hari atau di bawah 92 hari kami anggap prestasi dari padat karya yang dilaksanakan di desa masing-masing. Targetnya kapan Pak seluruhnya selesai? Targetnya kalau kami mentargetkan tiap bulan kita sudah ada milestone waktu. Mungkin di bulan Maret kemarin kita mentargetkan 21, kemudian di bulan April nanti kita akan mentargetkan 68. Demikian seterusnya sampai di akhir bulan Juli kita mentargetkan 226 titik. Jadi yang sudah kita proses bangun akan kita kawal biar tepat waktu. Alhamdulillah ini cuaca juga bersahabat di bulan-bulan kesini juga tidak terlalu banyak hujannya ya. Mohon doanya biar semuanya bisa berjalan lancar ya. Pak, tadi ada desa-desa yang katanya bermasalah dengan lahan yang masih lahannya masih dibitakan ke PT Pemda Perhutani, itu sudah beres semua Pak? Sambil berjalan karena itu ada proses birokrasi ya dari KPH Banten, kemudian ke Dirjen Planologi. Prinsipnya semua lahan
Perhutani dan PTPN sudah kita birokrasikan. Alhamdulillah Bapak. Ia menambahkan bahwa proses tersebut melibatkan berbagai pihak, mulai dari KPH Banten hingga pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan. Dan Dim menegaskan, apabila seluruh perizinan telah terpenuhi secara hukum, pembangunan dapat segera dilaksanakan. Dari Lebak, Banten, tim jurnalis Bilhakim TV melaporkan.